Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati, bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudari rahmani wa rahmakumullah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang mempertemukan kita kembali dalam kajian kitab Al-Mukhtar fi Ushulis Sunnah oleh Al-Imam Ibnu Al-Banna Al-Hambali Al-Baghdadi As-Salafi rahimallahu ta'ala. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala senantiasa memberikan kepada kita keistiqomahan dalam belajar akidah salaf dan berpegang teguh dengannya sampai akhir hayat kita nanti. Sekarang kita sampai pada halaman 156 poin 135. Sahih. Al-Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala membawakan hadis yang lain yang sekali lagi dipermasalahkan oleh ahli al-bid'ah. Ya, di antaranya qalu ahlul bid'ah berkata, rawaitum, kalian ahli sunnah meriwayatkan hadis anna qalbal mu'min baina usbu'aini min asabi'ir rahman. Sesungguhnya hati orang mukmin di antara dua jemari Allah Ar-Rahman yang Maha Penyayang. Kata alil bid'ah, fa in kuntum aradtum bil asabi hahuna an-ni'am wa kana al hadis sahihan fa huwa madhhab. Kata mereka, kalau kalian wahai ahlu sunnah, ya, atau kalau istilah sekarang kalian Wahabi menganggap atau memaksudkan dengan kata-kata al-asabi itu adalah nikmat-nikmat Allah. Ya, kalau diterjemahkan versi mereka, hati orang mukmin di antara nikmat-nikmat Allah. Kalau versi Ahlussunnah kan di antara dua jemari dari jemari-jemari Allah Subhanahu wa taala. Kata mereka hadis ini sahih. Ya, namun maknanya hati orang mukmin di antara nikmat-nikmat Allah. Kata mereka fahuwa mazhab, dan itu yang benar. Wa in kuntum aradtum al-asabi bi ainiha fa inna dzalika yastahil. Namun kalau kalian wahai ahlussunnah atau salafiyin memaknai kata-kata al-asabi itu adalah jari jemari Allah Subhanahu wa taala, itu kata mereka mustahil.
Li'annallaha la yusaf bil a'dha. Karena Allah tidak disifati dengan al-a'dha. Al-a'dha itu arti dalam bahasa anggota tubuh. Wala yushabbah bil makhluqin. Dan Allah tidak boleh diserupakan dengan makhluk. Ini sama dengan syubhat-syubhat mereka yang berkaitan dengan sifat tangan, sifat wajah bagi Allah. Kata mereka, kalau kalian menetapkan Allah punya wajah, berarti menyerupakan wajah Allah dengan wajah makhluk. Berarti kalian menetapkan Allah punya anggota tubuh sebagaimana anggota tubuh makhluk. Insya Allah antum bisa menjawab. Silakan dijawab. Apa jawaban yang pertama? Hah? Ya kalian seperti wajah. Taib. Ini sebagaimana yang kita sudah sering sampaikan dari ungkapan Imam Ibnu Khuzaimah rahimahullah, perumpamaannya seperti orang menceritakan dia pernah melihat wajah monyet. Ya, terbetik dalam benak musyabbiha, orang itu seolah-olah menyamakan wajah monyet dengan wajah dirinya. Merasa kepedian dia. Ya, seolah-olah sama dengan wajah monyet, padahal nggak ada. Orang menyebut wajah monyet berarti menyerupakannya dengan wajah manusia. Walillahil mathalu ala. Kemudian banyak sebetulnya bantahan-bantahannya seperti yang sudah kita sampaikan. Kaidah ulama al-kalam fi sifat kal-kalam fi dzat. Pembahasan tentang sifat sama dengan pembahasan tentang zat. Kita tanya kepada mereka, apakah kalian meyakini Allah punya zat? Pasti mereka menjawab ya atau tidak. Kalau tidak berarti ateis mereka. Mereka mengatakan, ya kami mengimani Allah punya zat. Kita tanya kepada mereka, manusia punya zat atau tidak? Pasti mengatakan, iya. Kalau enggak, bahaya roh gentayangan. Maka kita katakan, berarti kalian menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Kalian mengatakan Allah punya zat, manusia punya zat, berarti kalian menyerupakan zat Allah dengan zat makhluk. Mereka akan mengelak, ngeles, mengatakan beda zat Allah dengan zat. Begitu juga dengan apa? Sifat wajah, sifat tangan, sifat al-asabi, jari jemari. Tetapkan semua itu sifat Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Kalau tidak kalian mutanaqidun, mencela-mencela. Menetapkan zat namun tidak menetapkan apa? Sifat. Sedangkan sifat itu mengikuti zat. Paham ya? Memang harus diulang-ulang terus pembahasan ini. Sekali nggak paham, ya dimaklumi. 2 kali nggak paham, ditoleransi. 3 kali nggak paham, kasih hadiah. Taib. Demikian pula ada kaidah dari para ulama, al-kalam fi sifat kal-kalam fi sifatil ukhra. Pembahasan tentang satu sifat sama dengan sifat yang lain. Ketika mereka mengatakan kalau kita menetapkan Allah punya sifat tangan, sifat wajah, sifat jari jemari, berarti kita menyamakan sifat Allah dengan sifat makhluk. Kita katakan, bukankah kalian menetapkan Allah punya sifat pendengaran, penglihatan? Mereka menjawab apa? Iya, itu sifat yang 7 mereka pelajari mulai TK. Mereka mengatakan, iya, bukankah manusia juga punya pendengaran dan penglihatan? Berarti kalian juga menyamakan Allah dengan apa? Makhluk. Mereka nanti ngelesnya apa? Beda pendengaran Allah dengan penglihatan. Demikian pula sifat apa? Wajah, tangan, jari jemari itu adalah sifat-sifat Allah yang tidak sama dengan sifat makhluk. Kata-katanya sama, namun hakikatnya apa? Berbeda. Karena pembahasan tentang satu sifat sama dengan pembahasan sifat yang lain. Jika tidak, kalian apa? Mencela-mencela, mutanaqidun. Paham dong? Nah, demikian pula di sini kata-kata mereka Allah tidak disifati dengan al-a'dha. Ini perlu dijelaskan lebih lanjut. Kata-kata Allah tidak disifati dengan al-a'dha. Kata para ulama, kata-kata al-a'dha, anggota tubuh, itu masih mujmal.
Ada kaidah dari ulama Ahlussunnah, kata-kata yang global ya, yang mengandung hak dan batil, terutama dalam bab sifat Allah, itu tidak boleh dinafikan secara mutlak, tidak pula ditetapkan secara mutlak. Namun nastafsil, kita tanya, kita perinci. Anak ulang lagi, setiap kata-kata yang global, yang berkaitan dengan nama-nama dan sifat Allah, tidak boleh dinafikan secara mutlak, tidak boleh ditetapkan secara mutlak, namun harus diperinci atau diminta perinciannya. Contohnya di sini masalah kata-kata Allah tidak disifati dengan anggota tubuh. Kita tanya, apa maksud Anda mengatakan Allah tidak disifati dengan anggota tubuh al-a'dha? Kalau mereka mengatakan maksudnya itu Allah tidak punya sifat wajah, tidak punya sifat tangan, tidak punya sifat jari jemari, maka kita katakan kata-kata Anda lafaz dan maknanya batil. Kita tolak secara dua-duanya tadi. Paham? Setelah diperinci maksudnya. Namun kalau mereka mengatakan Allah tidak disifati dengan al-a'dha, maksudnya itu Allah punya pendengaran, penglihatan, punya mata, punya wajah, punya tangan, punya jari jemari, namun nggak sama dengan yang lainnya. Maka kita katakan maknanya sahih, kata-katanya, lafadznya tidak kita tetapkan. Paham? Kata-kata apa? Allah tidak disifati dengan al-a'dha atau disifati dengan al-a'dha. Ini sekali lagi kata-kata yang mujmal, ya, kita perinci. Kalau maknanya sahih, kita terima. Kalau maknanya nggak sahih, kita tolak makna dan lafaz. Contoh yang lain, kata-kata Allah tidak disifati dengan arah. Allah tidak disifati dengan arah. Maka kaidahnya apa tadi? Apa kaidahnya? Ditolak atau dinafikan? Tidak dinafikan secara mutlak, tidak ditetapkan secara mutlak, namun diperinci. Kita tanya, apa maksud Anda Allah tidak diarah? Kalau maksudnya itu Allah itu ada di atas, ya, tapi tidak diliputi oleh makhluk apapun. Allah di atas makhluknya, di atas langit tanpa diliputi apapun. Maka kita terima apanya? Maknanya Allah fis sama. Paham? Tanpa diliputi apapun. Tapi kalau maknanya kata mereka, maksud Allah tidak di arah itu, Allah tidak di atas langit, maka lafaz dan maknanya mardud, tertolak. Paham? Ya, demikian seterusnya. Tentunya ini butuh bimbingan para al-ulama. Makanya kata-kata ini ya secara asal tidak digunakan oleh para ulama salaf kecuali untuk membantah saja. Dan ini pernah kita bahas dalam kajian Aqidah Thahawiyah, kajian di Jakarta. Kalau mau perinciannya, ada pembahasan di rekaman kajian Aqidah Thahawiyah tentang ucapan Imam Thahawi, ta'ala anil hududi wal a'dha wal arkan wal adawat dan seterusnya. Ini sudah kita sampaikan dari ucapan para ulama juga. Nah, di sini juga demikian. Qala Ibnu Qutaibah menjawab syubhat tadi, wa nahnu naqul inna hadal hadis sahih. Hadis ini sahih. Riwayat Muslim, kalau antum lihat footnote-nya, rawahu Muslim dan seterusnya. Wa innal ladzi dhahabu ilai la yushbihul haditsa. Pendapat mereka tentang makna hadis tidak sesuai dengan hadis. Yaitu mengatakan arti hati orang mukmin, hati manusia di antara nikmat-nikmat Allah itu tidak sesuai dengan makna al-hadis, tidak sesuai dengan redaksi al-hadis. Tidak ada orang Arab mengatakan asabi artinya nikmat. Sama dengan mereka meyakini arti al-yadan, kedua tangan Allah, nikmatan.
Ya, kata Imam Abu Utsman As-Sabuni dalam Aqidah Salaf Ashabil Hadis, itu tafsirnya Mu'tazilah dan Jahmiyah. Kata Imam Ibnu Qutaibah juga demikian, pendapat mereka, takwil mereka, tafsir mereka, al-asabi atau usbu'ain min asabir rahman ditafsirkan dengan nikmat-nikmat Allah, ini tidak sesuai dengan al-hadis. Li'annahu qala fi du'aihi, karena Rasul berkata dalam doa beliau, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Wahai zat yang membolak-balikan hati, tetapkan hatiku di atas agamamu. Faqalat lau ihda azwajihi, salah satu dari istri Rasul berkata, awa takhafu ya Rasulullah ala nafsik, ya Rasulullah apakah engkau khawatir tentang dirimu? Faqala, maka Rasul menjawab, inna qalbal mu'min baina usbu'aini min asabi'illahi ta'ala, sesungguhnya hati orang mukmin di antara dua jemari Allah Ta'ala. Hadis ini riwayat Imam Ibn Abi Asim Al-Ajurri dengan adanya penguat-penguat menjadi sahih. Kata Imam Ibnu Qutaibah, fa in kanal qalbu indahum baina ni'matain min ni'amillah fa huwa mahfud. Kalau sebagaimana klaim ahli bid'ah tadi, makna dua jemari Allah itu dua nikmat Allah, artinya hati manusia di antara dua nikmat Allah, maka tidak perlu minta kepada Allah, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Karena kata beliau fahuwa mahfud, hati tersebut telah terjaga kalau di antara dua nikmat Allah. Nikmat Allah sangat amat banyak. Nggak perlu mengatakan tsabbit qalbi ala dinik. Paham dong? Ya. Famakana yahtad ila doa. Ini salah satu sisi saja dalam membantah. Sisi yang lain juga tadi kita sudah sampaikan, dalam bahasa Arab tidak dikenal kata-kata al-asabi atau usbu'in dengan apa? Nikmatain. Famakana yahtad ila doa wa innama huwa indana mislul hadisil akhar. Hadis, ya. Hati hamba, hati orang mukmin di antara dua jemari Allah sama dengan makna hadis yang lain, yahmilul ardo ala usbu'in wa kada ala usbu'in. Allah mengangkat bumi dengan jemarinya. Ini sudah kita lewati dalam pembahasan apa? Kitab apa? Bismillah. Kitab Tauhid dari Sahih Bukhari, jangan dilupakan. Wala yajuz an yakunal usbu hahuna ni'mah. Kata Imam Ibnu Qutaibah, tidak benar kalau ditafsirkan al-usbu dengan nikmat. Ini namanya takwil yang batil, tidak dikenal oleh para salaf, tidak dikenal oleh pakar bahasa Arab. Ini adalah karangannya ahli al-bid'ah. Makanya ahlul bid'ah ketika membantah kita nggak mengikuti salaf, ini justru maling teriak apa? Maling. Justru kita tanya, siapa dari salaf yang mentafsirkan al-usbu dengan nikmat? Kedua tangan dengan kedua nikmat, istawa dengan istaula, nggak akan mungkin bisa menjawabnya. Salaf memahami sesuai dengan dohirnya, tidak pernah mentakwil-takwilkannya. Kemudian kata Imam Ibnu Qutaibah, wala naqul usbu ka asabiina, namun kita tidak pernah mengatakan jemari Allah sama dengan jemari kita. Wala yadun ka aidina, kita nggak mengatakan tangan Allah sebagaimana tangan kita. Wala qabda ka qabdatina, tidak pernah kita mengatakan Allah menggenggam sebagaimana genggaman kita. Li'anna kulla syai' minhu la yushbihu syai'an minna, karena segala sesuatu yang merupakan sifat Allah tidaklah sama dengan apa yang ada pada diri kita. Dan sudah kita sampaikan berulang kali, sekedar menetapkan bukan berarti apa? Menyerupakan. Ingat tadi kaidahnya apa?
Monyet tadi. Menyebut wajah monyet bukan berarti menyamakan ya wajah manusia dengan wajah monyet. Dan ini yang sudah juga disampaikan oleh Imam Abu Hanifah rahimahullah dalam kitab beliau Al-Fiqhul Akbar, wa kullu sifatihi khilafu sifatil makhlukin. Semua sifat Allah menyelisih sifat makhluk, tidak sama dengan sifat makhluk. Ya'lam laka ilmina, Allah mengetahui nggak sama dengan pengetahuan kita. Yara laka ru'yatina, Allah melihat tidak sama dengan penglihatan kita. Yaqdir laka kudratina, Allah kuasa tidak sama dengan kekuasaan kita, dan seterusnya. Persamanya dalam kata-katanya saja. Baik, kita lanjutkan poin 136. Hadisun akhar qalu. Ahlul bid'ah mempermasalahkan hadis berikut ini. Kalau mereka berkata, rawaitum anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qala. Kalian, wahai ahlussunnah salafiyin, meriwayatkan bahwasanya Nabi SAW bersabda, ra'aitu rabbi fi ahsani suratin. Aku melihat Rabbku dalam sebaik-baik gambaran. Wa wada'a yadahu baina katifi, dan dia meletakkan tangannya di antara kedua pundakku. Hatta wajadtu bada anamilihi baina sandutai atau sanduatai, dan aku mendapati sejuknya jari jemarinya di antara dadaku, atau sadyai dalam riwayat yang lain. Ma'asal muslimin ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahimakumullah. Hadis ini dipermasalahkan oleh ahli bid'ah, di antaranya oleh kelompok Al-Jahmiyah, yang mereka menafikan ru'yatullah dalam segala bentuknya, ya, mulai ru'yatullah di surga, ya, yang memang ini merupakan usulus sunnah, ya, sampai kepada ru'yatullah fil manam, melihat Allah apa di mana? Di dalam mimpi. Ya, di antaranya hadis ini mereka permasalahkan, tidak masuk akal mereka. Kalau mau dijelaskan terlebih dulu sebelum kita baca ucapan Imam Qutaibah, sudah pernah kita sampaikan ru'yatullah ini pembahasan terperincinya ada 3 kategori: di dunia, di padang mahsyar, di surga. Kalau yang di surga ini yang paling banyak dibahas dalam kitab akidah, dan itu usulus sunnah. Yang menyelisihi ahlus sunnah dalam masalah ini maka dia mubtadi' dhal, yaitu masalah orang beriman melihat Allah di surga. Semoga Allah memberikan kepada kita kenikmatan melihat wajahnya di surga. Ini akidah ahlus sunnah. Yang menyelisihinya mubtadi'un dhal, di antaranya kelompok Jahmiyah tadi. Kategori yang kedua yang di padang mahsyar. Ini khilaf antara ahli sunnah. Apakah semua yang di padang mahsyar, yang mukmin, musyrik, munafik, semua melihat Allah, ya, ataukah sebagiannya? Ini khilaf di antara para ulama ahli sunnah. Tidak ada tabdi' di situ. Paham dong? Meskipun yang rajih sebagaimana kata Syekhul Islam dan juga Ibnu Qayyim rahimahullah, semuanya melihat wajah Allah, namun beda rasanya orang mukmin melihat Allah di padang mahsyar dengan orang kafir, musyrik, munafik melihat Allah di padang mahsyar tersebut. Paham dong? Nah, yang ketiga melihat Allah di dunia. Ini ada beberapa kategori. Melihat dalam keadaan terjaga ini mustahil. Ya, bahkan sudah kita bahas dalam kitab Syarh Sunnah Imam Barbahari, man zama anna ahadan ra'ah rabbahu fid dunya faqad kafara. Barang siapa mengklaim ada seseorang melihat Allah di dunia dalam keadaan terjaga, maka dia kafir. Jangankan orang biasa, kalimullah Nabi Musa alaihissalam meminta kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik, ya Rabbku, perlihatkanlah dirimu, aku ingin melihat kepadamu. Allah mengatakan lantaron, engkau tidak akan mungkin melihatku di dunia ini. Maka melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia ini mustahil. Yang mengklaim
dirinya atau orang lain bisa melihat Allah dalam keadaan terjaga di dunia, tadi kata Imam Barbari faqad kafara, karena dia mendustakan ayat lan taroni tadi. Nah, yang kedua, melihat Allah dalam keadaan bermimpi. Nah, ini yang apa? Dibahas oleh Imam Ibnu Qutaibah, dan itu pernah terjadi pada Rasulullah SAW, dan kita mengimani, membenarkan semua yang dikabarkan oleh Rasulullah SAW. Paham dong? Hadisnya sahih. Kata Rasul, ra'aitu rabbi fi ahsani surah. Dan sepakat ulama Ahlussunnah mengatakan ini ru'ya manamiyah. Ini mimpinya Rasulullah SAW. Sekali lagi, ini mimpinya Rasulullah SAW, dan mimpinya Rasul itu sidq, benar. Paham dong? Yang kedua yang perlu dipahami lagi, ini yang lebih penting lagi, maksud melihat Rabbku fi ahsani surah bukan dalam bentuk sebagaimana yang disifatkan oleh Allah tentang apa? Dirinya. Sebagaimana ru'ya manamiyah dalam apa? Masalah mimpi. Paham? Digambarkan dengan apa? Gambar-gambar yang berbeda dengan yang aslinya. Paham dong? Paham dong lah? Taib, ana bacakan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ta'ala. Beliau mengatakan dalam Majmu' Fatawa jilid kelima halaman 251, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, wa man ra'allaha fil manam fa innahu yara fi suratin minas suwar. Barang siapa yang melihat Allah dalam mimpi, maka dia melihatnya dalam suatu gambaran dari gambaran-gambaran yang ada. Jadi sekali lagi, bukan apa dalam bentuk sifat yang sebenarnya. Paham tuh? Kalau Rasul melihat dalam bentuk sifat yang sebenarnya, berarti Rasul melihat apa? Sifat-sifat wajah Allah, ya Allah. Paham? Sedangkan sudah kita sampaikan, tidak mungkin kita bisa membagaimanakan sifat Allah kecuali apa? Kalau melihat Rasul saja belum melihat, baik yaqdatan ataupun mana. Adapun melihat dalam mimpi, melihat dalam gambar-gambar yang bukan dalam bentuk apa? Asli. Ini kata para ulama. Kata Syekhul Islam, barang siapa melihat Allah dalam mimpi, maka dia melihat dalam gambaran, dalam gambar-gambar yang ada, bihasabi hadir rai, sesuai dengan yang melihatnya dalam mimpi. In kana salihan ra'ahu fi suratin hasanah. Kalau orangnya baik, orang soleh, dia melihat Allah dalam bentuk yang baik. Fi suratin hasanah. Walihada ra'ahu Nabi SAW fi ahsani surah. Nabi manusia yang paling baik, maka beliau melihat dalam gambar bentuk yang sebaik-baiknya. Paham? Artinya berbeda-beda. Seandainya ada yang bisa melihat Allah dalam mimpi, berbeda-beda. Artinya bukan dalam bentuk apa? Faham dong? Cukup sampai di situ saja. Ojo jauh-jauh nanti tambah kebablas nanti. Yang penting tadi, bukan dalam bentuk apa? Bang, ini bukan bentuk tamtsil istilahnya. Faham dong? Nanti akan lebih jelas pada pembahasan yang berikutnya. Masih dalam pembahasan Suratul Rahman. Intinya ada dua tadi, Rasul melihat dalam mimpi. Yang kedua bukan berarti melihat bentuk apa? Nah, qala Ibnu Qutaibah. Ibnu Qutaibah berkata, wa nahnu naqul innallaha ta'ala la tudrikul absar fid dunya. Kami mengatakan Allah tidak bisa diliputi, dilihat di dunia. Dalilnya tadi surat Al-A'raf, lan tarani. Dan juga dalam hadis, lan yara ahadukum rabbahu hatta yamut. Tidak akan mungkin seorang pun melihat Rabbnya sampai dia mati. Wa idza kana yaumal qiyamah ra'ahul mu'minun kama yaranal qamara al badr. Kalau pada hari kiamat orang beriman yang melihat Allah sebagaimana mereka melihat rembulan di kala purnama.
Wa kadzalika qauluhu li Musa lan tarani yakni fid dunya. Adapun firman Allah kepada Musa, engkau tidak bisa melihatku, ai fid dunya, yaitu di dunia, di akhirat bisa. Summa qala wa kadzalika naqul inna nabiyyana lam yarahu illa fil mana. Sesungguhnya nabi kita Muhammad SAW tidak pernah melihat Allah kecuali dalam apa? Mimpi, fil manam. Hadisnya tadi riwayat Imam Tirmidzi dan yang lainnya. Kemudian wa inda taghassil wahyi lahu, dan ketika diturunkannya wahyu, meskipun ini butuh dalil kata pensarah kitab ini. Kita baca footnote ya, yang pertama, nomor pertama, bagian terakhir footnote yang pertama. Kata Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abbad Al-Badr, kalau mau perincian pembahasan ini, Imam Ibn Rajab punya kitab tersendiri, judulnya kitab Ikhtiyarul Aula li Ibn Rajab ya. Kemudian kata beliau, wal murad bi qaulihi ra'aitu rabbi, sabda Rasul, aku melihat Rabbku, ai ru'ya manamiyah, melihat dalam mimpi. Qala Ibnu Katsir fi tafsirihi, berkata Imam Ibnu Katsir dalam tafsirnya, wa man ja'alahu yaqdatan faqad ghalita, barang siapa yang menganggap Rasul melihat Rabbnya dalam keadaan terjaga, maka dia keliru. Paham dong? Ya, kalau dibahas lagi, karena dalam sebagai riwayat itu Rasul ceritakan setelah beliau apa? Istilahnya bangun tidur. Paham? Ya, artinya ru'ya manamiyah, itu menguatkan penjelasan ulama tadi, Rasul melihat dalam apa? Mimpi. Kemudian pembahasan yang lain tentang Nabi melihat Allah ini dibahas di footnote yang ketiga. Kita baca, haka Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ijma' salafil ummah ala annahu la yarallaha ahadun fid dunya bi'ainihi. Syekhul Islam menceritakan ijma' salaf, tidak ada satupun yang melihat Allah di dunia dengan kedua matanya. Illa manaza'a fi ba'dhum min ru'yati nabiyina Muhammad SAW khassatan. Kecuali tentang Nabi kita apakah melihat Allah dengan kedua mata beliau ketika Isra wal Mi'raj, ini ada khilaf. Meskipun kalau mau diteliti kembali tidak ada khilaf. Ya, bahwasanya yang benar Nabi Muhammad ketika Isra wal Mi'raj tidak melihat Allah dengan kedua mata beliau. Sebagaimana kata Rasul sendiri dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, har ra'aita rabbak, apakah engkau melihat Rabbmu dikala Isra wal Mi'raj? Rasul menjawab, nurun an-na'rah, ada cahaya yang menghalangiku. Lalu bagaimana dengan riwayat Abdullah bin Abbas yang mengatakan ra'a rabbahu, beliau melihat Rabbnya? Maka kata Ibnu Hajar Asqalani, Ibnu Abbas dalam masalah ini ada dua riwayat. Riwayat yang mutlak melihat Rabbnya, yang kedua riwayat yang muqayyad melihat bifuadihi, melihat dengan apa? Hati beliau. Maka kaidahnya yang mutlak dibawa kepada yang apa? Muqayyad. Artinya Nabi Muhammad kalau dikatakan melihat Allah dikala Isra wal Mi'raj dengan mata apa? Hatinya. Paham tuh? Artinya sangat dekat dengan Allah. Sangat mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Paham tuh? Paham enggak? Baik, paham enggak? Paham, harus paham. Kemudian kata Asy-Syaikh di sini, wa qala rahimahullah, Syekhul Islam juga mengatakan, wa laisa fil adillah ma yaqtadi annahu ra'a bi ainihi. Tidak ada dalil yang menunjukkan Nabi Muhammad melihat dengan mata kepala beliau langsung dalam keadaan terjaga. Wala thabata dzalika an ahadin minas sahabat, dan tidak pula ada riwayat dari seorang pun dari sahabat Rasulullah SAW yang menunjukkan akan hal tersebut. Wala fil kitab wala fi sunnah, tidak dalam Al-Quran dan juga tidak dalam sunnah Rasulullah SAW. Balin nususus sahihatu ala nafihi adal, bahkan nas-nas yang sahih lebih menunjukkan Rasul tidak melihat Rabbnya dengan mata kepala beliau dalam keadaan terjaga. Paham? Jadi
Kesimpulannya Nabi Muhammad melihat Allah ya dengan kedua mata beliau ketika Isra wal Mi'raj atau dalam mimpi? Hah? Dengan hati beliau. Adapun melihat dalam mimpi sabit atau tidak, tetap atau tidak ditetapkan? Hah? Rasul sahih atau enggak melihat Rabbnya dalam mimpi? Iya, gitu aja kok bingung. Taib, jazakumullah khairan. Kemudian kita lanjutkan sedikit. Summa rawa bi isnadihi hadisa Ummat Tufail wa anna ra'a rabbahu fil manam fi surati kadza. Ini kita lempati saja. Wa nahnu la nutlik ala surat tashbihan. Kita tidak memutlakan namanya ya dalam bentuk itu menyerupakan Allah dengan makhluk. Ya sama Allah punya wajah, bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan wajah apa? Makhluk. Bal mukhalafatan li ghairiha kama khalafat dzatu ghairaha minadz zawat. Sebagaimana kaidahnya zat Allah tidak sama dengan zat makhluk, sifatnya juga tidak sama dengan sifat apa? Makhluk. Baik, kita lanjutkan poin 137. Hadisun akhar qalu rawaitum annallaha khalaqa Adam ala suratihi. Ini yang juga banyak dibahas oleh para ulama. Kalian, kata ahli bid'ah, wahai ahlus sunnah, wahai salafiyin, meriwayatkan hadis Allah menciptakan Adam sesuai dengan suratihi, bentuknya, gambarnya. Wallahu yajallu an yakuna lahu suratun aw mithalun. Sedangkan Allah maha tinggi, maha suci dari memiliki surah bentuk atau yang serupa dengannya. Maka kata Imam Ibnu Qutaibah, qala Ibnu Qutaibah, wa nahnu naqul innallaha yajal an yakuna lahu surah aw mithalun. Ya, kita juga mengatakan Allah maha tinggi, maha suci dari memiliki bentuk atau yang serupa dengan apa? Ya, makhluk. Ghaira annan nas rubama alifu syai' wa anisu bihi fasakanu indahu wa ankaru mislahu. Namun kebiasaan sebagian orang ketika ya sudah terbiasa ya namanya wajah-wajah makhluk, maka seolah-olah apa? Wajah kholik sama dengan wajah apa? Makhluk. Insyaallah kita lanjutkan ba'dal adzan. Wallahu taala alam. Taib, ikhwani fillah wa akhwati rahimani wa rahmakumullah. Kita ulangi lagi poin 137 hadis yang masyhur di kalangan para ulama ya. Dan mungkin juga di kalangan antum. Hadis yang mengatakan Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Kita perjelas dulu sebelum kita baca ucapan Ibnu Qutaibah. Kalau ahlu sunnah dalam pembahasan hadis ini memang ada khilaf ya, meskipun yang benar ini yang berkaitan dengan domir, kata-kata dalam bentuknya. Nya ini kembali ke siapa? Kembali kepada Allah. Kalau terjemahannya ini, kalau penafsiran yang pertama, Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuk Allah. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut apa maknanya. Yang kedua, penafsiran yang mengatakan Allah menciptakan Adam dalam bentuk Adam itu sendiri. Paham? Namun yang benar yang pertama. Nanti akan ada penjelasan lebih lanjut. Tapi yang benar pendapat yang mengatakan khalaqallahu Adam ala suratihi. Ya, hinya kembali ke siapa? Allah Subhanahu wa taala. Memang ini pembahasan yang Imam Ibnu Khuzaimah tergelincir. Ini salah satu yang pernah kita bahas. Ketergelinciran beliau tidak menjadikan beliau keluar dari Ahlussunnah karena ini bukan pembahasan usulu as-sunnah. Fahim dalam arti masalah kembalinya domir kepada siapa. Meskipun secara umum ulama Ahlussunnah menetapkan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, apa makna Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya? Nya kembali kepada Allah. Kembali kepada siapa?
Allah. Apakah menyamakan Allah dengan makhluk? Ini yang menjadi syubhatnya alil bid'ah. Kata para ulama, tidak ada kelaziman. Secara makna bahasa Arab tidak ada kelaziman. Contoh kata para ulama dalam mensyarah hadis ini, dalam hadis kalau nggak salah riwayat Imam Bukhari, Rasul mengatakan awwalu zumratin tadkhulul jannah ala suratil qamar. Rombongan pertama yang masuk surga nanti itu dalam bentuk rupa al-qamar, apa? Rembulan. Apakah wajah mereka seperti rembulan? Kata ulama tidak. Namun maknanya apa? Fil baha. Berseri-serinya mereka. Sebagaimana firman Allah, wujuhu yawma idzin nadhirah. Paham? Mungkin antum ya, yang hadir di sini, yang laki-laki, yang ikhwan, mungkin yang punya istri ya pernah memuji atau pernah dipuji oleh istrinya. Bang, sampean itu kayak rembulan, ya. Apakah geronjal-geronjal ada apanya gitu? Enggak. Namun apa? Cerah, ya, karena baru ditransfer. Iya. Intinya apa? Enggak ada kelaziman ketika dikatakan rupamu seperti rembulan, berarti mirip persis dengan bulatnya Madeni malah. Bukan itu maknanya. Kata ulama tadi, dalam hadis, rombongan pertama, kelompok manusia pertama yang masuk surga ala suratil qamar. Bukan berarti wajahnya persis 100% seperti rembulan. Enggak. Namun fil baha, dalam berseri-serinya. Paham Tom? Atau mungkin antum pernah memuji istri antum, wajah anti seperti bunga melati misalnya. Apakah sama Medeni juga? Namun dalam mungkin masalah putihnya atau dalam masalah keindahannya. Paham Tom? Ya, antum nggak pernah puitis ya. Tapi intinya seperti itu pembahasan para ulama. Bahwasanya kata-kata ala suratillah. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Ini dalam keindahannya. Innallaha jamil yuhibbul al-jamal. Kemudian juga Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Kata para ulama, Allah sami, Allah basir. Manusia juga sami'an basirah. Kami jadikan manusia sami'an basirah. Itu makna dari Allah menciptakan manusia sesuai dengan bentuknya. Allah as-sami, manusia juga sami, meskipun beda pendengaran Allah dengan pendengaran makhluk. Faham? Faham tak enggak? Ya, sekali lagi itu yang wajib dipahami. Allah menciptakan Adam sesuai dengan bentuknya. Itu tadi Allah mendengar, manusia juga dijadikan mendengar. Allah melihat, Allah jadikan makhluknya manusia Adam, anak-anaknya juga dalam melihat. Paham tuh? Bukan maksudnya persis dengan naudzubillahi min dzalik. La yastalzim tasbih. Sebagaimana dalam hadis tadi, rombongan pertama yang masuk surga ala surati al-qamar. Nah, kemudian alil bid'ah ketika mendengar hadis-hadis seperti ini, dalam hati mereka itu kayak istilahnya liar, agak nggak menerima hadis-hadis seperti ini. Adapun ahli sunnah, kita baca ucapan Syekh Abdul Razak, footnote yang pertama, kata beliau, wa hadza sya'nu jam'i sifat. Pembahasan ini sama dengan pembahasan sifat-sifat yang lain. Nggak perlu merasa nggak enak atau nggak asik atau apapun lah, ada alergi, fobi, naudzubillahi min dzalik. Sami'na wa shadaqna. Kemudian kata beliau, fasura sifatun tsabitatun lillahi jalla wa ala. As-surah itu sifat yang tetap bagi Allah Subhanahu wa taala fi ahaditsa katsira, dalam banyak hadis-hadis. Fal wajib imraruha kama ja'at. Wajib bagi setiap muslim muslimah memahami, menetapkan apa adanya. Allah punya sifat as-surah, bentuk sesuai dengan kebesarannya.
kama ja'at wa isbat wa ala dhahiri halillah azza wa jalla. Kita tetapkan sesuai dengan apa? Dhahirnya. Apa bedanya dengan kita menetapkan Allah punya sifat wajah dengan kita menetapkan Allah punya sifat apa? As-surah. Bentuk sesuai dengan apa? Kebesarannya tidak sama dengan makhluk. Khilafan li ahlil kalamil batil. Beda dengan ahlil kalam yang batil, alladzina yanfuna anillah sifat kamalihi. Adapun ahlul batil, ahlul bid'ah, mereka langsung menafikan, menolak, mengingkari sifat-sifat kesempurnaan bagi Allah yang telah ditetapkan di dalam ayat ataupun dalam hadis yang sahih. Au yata'awwalunaha bita'wilat al-mustaqraha al-ba'idah, atau mereka takwilkan ya sangat jauh, baik dari sisi nas atau dari sisi apa? Bahasanya. Ya, insya Allah kelanjutannya kita bahas pada pertemuan yang akan datang karena masih panjang ucapan Imam Ibnu Qutaibah rahimahullah ta'ala. Kalau mungkin ada yang mau tanya tentang yang kita bahas, tafadhol sebelum kita tutup. Baik, kalau tidak ada kita ucapkan sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wa jazakumullahu khairan. Aqul qouli hadza wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.